Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Kita masuk yang pertama, sifat unsur dalam sistem periodik. Sifat-sifat unsur dalam sistem periodik pertama dibedakan kepada logam dan non-logam. Unsur-unsur yang bersifat logam itu dalam satu golongan itu dari atas ke bawah sifat logamnya bertambah, sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logamnya berkurang. Kita lanjutkan dengan wujud. Wujud ada 3 ya, ada gas, cair, dan padat. Maka unsur-unsur yang berwujud gas adalah helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, fluor, klor, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Sementara unsur yang berwujud cair adalah brom dan raksa. Sementara unsur yang berwujud padat adalah unsur lainnya. Nanti bisa dilihat dengan warna, nanti biasanya warnanya beda-beda ya. Bisa dikodekan itu. Ada yang misalnya warna ungu itu untuk gas, untuk warna hijau untuk cair, sementara solid itu warnanya hitam. Jadi masing-masing orang berbeda-beda. Tapi pasti biasanya diberikan keterangan dalam sistem periodik unsur. Berikutnya, ada sifat-sifat unsur yang mirip dalam satu golongan. Misalnya golongan 1A. Golongan 1A itu semuanya bersifat logam, kecuali hidrogen. Kemudian logamnya bersifat lunak dan dapat diiris. Dia ringan dan sangat reaktif terhadap air. Untuk golongan 2A juga berbeda sedikit, bersifat logam dan lebih reaktif dalam air dan kurang reaktif dibandingkan golongan 1A. Untuk golongan 7A itu bersifat non-logam, berupa molekul diatomik, bersifat beracun, berwarna, dan sangat reaktif dengan golongan 1A. Terakhir, pada golongan 8A bersifat non-logam, gas monoatomik, dan sukar bereaksi dengan unsur lain, titik lilin dan titik didih sangat rendah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sistem keperiodikan, sifat keperiodikan unsur. Apa itu sifat keperiodikan unsur? Adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Ada 4 sifat keperiodikan unsur yang kita pelajari, yaitu jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kita masuk jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati oleh elektron, atau kulit atom yang ditempati oleh elektron terluar. Sifatnya dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Ini dikarenakan terjadinya penambahan kulit. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil karena jumlah kulitnya tetap dan jumlah elektronnya bertambah, sehingga daya tarik inti elektron terhadap elektron terluar itu semakin besar. Yang kedua itu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Dalam satu golongan, seperti yang kita lihat di data di bawah, itu energi ionisasi itu semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi cenderung bertambah. Di sini sedikit terjadi pengecualian untuk golongan 2A dan 3A. Energi ionisasi golongan 2A cenderung lebih tinggi dibandingkan golongan 3A, sedikit melenceng dari pernyataan tersebut. Terjadi juga pada golongan 5A dan 6A. 5A lebih besar dibandingkan golongan 6A. Jadi 2 itu pengecualiannya. Selanjutnya, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan suatu atom netral dalam wujud gas. Semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom, semakin mudah atom-atom tersebut menangkap elektron. Sifatnya hampir sama dengan energi ionisasi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin
kecil, dari kiri ke kanan itu semakin besar. Terakhir kita masuk pada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom menarik elektron sehingga dia bermuatan negatif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil, sementara dari kiri ke kanan itu semakin besar. Di sini golongan 8A itu tidak masuk karena dia cenderung tidak ada memiliki kecenderungan untuk menarik elektron. Demikianlah pembelajaran